jadi jalan su deng deng muka lucu. Oh, 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 oh. They gotta check in with the queen. I'm the alpha, the omega, everything in between. Ride with the mob, Alhamdulillah. Check you and me, and do your job. Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami di sini kelompok 10, yaitu dengan saya Almaida dan rekan-rekan saya. Hai, saya Inul Basiro. Halo, perkenalkan, nama saya Amanda Rahmana Suara. Itu tadi rekan-rekan saya yang akan menjelaskan tentang kepemimpinan cendekia. Sebelum itu, mari kita bacakan daftar isi terlebih dulu. Daftar isi, pendahuluan, servant leadership, be ideal service, merangkai kepemimpinan dan keadaban, merespon krisis global dengan krisis leadership JL dan sistem leadership SL, e-leadership, gajah kepemimpinan baru di era digital, kesimpulan, daftar pustaka. Selamat mendengarkan. Menurut Soliha dan Hersugondo, tahun 2008, kepemimpinan berhubungan dengan bakat dan kemampuan, mempengaruhi dan memotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Akan tetapi, kualitas kepemimpinan tidak selalu dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebuah organisasi akan sukses atau bahkan gagal ditentukan oleh aspek kepemimpinan. Kepemimpinan cendekia didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dengan kecerdasan yang dimiliki, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dengan sukacita. Dan generasi milenial adalah generasi cendekia. Di sini saya akan menjelaskan tentang servant leadership. Bagaimana jika seorang pemimpin menjadi pelayan? Apa tidak salah dengan pernyataan seperti itu? Padahal secara kenyataan seorang pemimpin memiliki hakikat sebagai pelayan terbaik bagi para pengikutnya. Melalui pelayanan terbaik tersebutlah, sang pemimpin memberikan contoh, menginspirasi, dan menggerakkan sumber daya manusia untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin yang melayani paham bagaimana mengatasi konflik yang terjadi pada karyawan. Pemimpin akan bersikap persuasif, sabar, dan rendah hati. Gaya kepemimpinan yang seperti ini akan mendorong budaya peradaban, kohesi, komitmen, kasih sayang, dan pengampunan. Jadi, melayani tidak berarti rendah, bahkan hina. Sebaliknya, hal ini justru sangat mulia dan bermanfaat bagi kemajuan organisasi. Untuk itu, jadilah pemimpin yang melayani pengikut dan karyawannya dengan ikhlas sepenuh hati. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Sebanyak yang diberi, akan banyak pula yang akan diterima. Selamat tinggal gaya kepemimpinan Boshi, dan selamat datang di era pemimpin pelayan. Penjelasan selanjutnya adalah merangkai kepemimpinan dan keadaban oleh Almaida. Menurut Dr. Tovan Melamin, generasi muda harus belajar kepemimpinan agar lebih cepat dalam meraih kesuksesan dan agar source of power dari organisasi bisa dipastikan dipergunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran warga organisasi. Generasi muda sejak dini harus diajari makna dan hakikat kepemimpinan yang berkeadaban, yakni bahwa kepemimpinan itu anugerah ilahi sekaligus amanat. Sebagai anugerah, tidak setiap orang kompeten untuk menjadi pemimpin. Butuh syarat khusus seperti memiliki kompetensi, kekuatan, karakter, iman, serta kemampuan interpersonal yang baik. Barulah kepemimpinan bermanfaat bagi organisasi. Penjelasan selanjutnya mengenai kepemimpinan adalah sebuah wadah. Ibarat pisau, kepemimpinan itu sangat penting tergantung siapa yang menggunakannya. Peran pemimpin dan kepemimpinan sangat penting dalam kehidupan organisasi. Penerapan kepemimpinan yang baik dan kreatif merupakan satu dari 9 kebiasaan manusia super bahagia. Dalam khazanah agama juga ditegaskan bahwa kepemimpinan itu sangat mulia.
Kepemimpinan dan kekuasaan itu sangat penting. Karena itu, keterampilan memimpin dan paradigma yang berkeadaban harus diajarkan, dilatih, dan ditransformasikan kepada generasi sejak dini. Dalam tafsir Al-Quran tematik 2010, setidaknya ada 4 misi utama penciptaan manusia dan sekaligus menjadi misi kepemimpinan, yaitu Khalifah, Imamah, Imaro, dan Abdullah. Yang pertama adalah kepemimpinan sebagai khalifah. Setiap pemimpin adalah khalifah di muka bumi ini, yang dipilih menjadi pemimpin sesungguhnya oleh Allah walaupun melalui mekanisme tertentu khas manusia pada suatu daerah. Namun, kesadaran bahwa kepemimpinan adalah anugerah ilahi harus digunakan sebaik-baiknya dan menyala-nyala dalam batin sang pemimpin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang respon krisis global dalam krisis leadership atau CL dan sistem leadership atau SL. Tentu saja kita tahu beberapa tahun terakhir ini merupakan tahun yang akan selalu diingat oleh penduduk dunia akibat munculnya COVID-19. Oke, dalam menghadapi situasi seperti ini, mulai kepemimpinan dalam menangani krisis menjadi satu kunci utama untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. CL dan SL sangat berperan penting dalam menangani situasi krisis seperti ini. Karena pada dasarnya krisis leadership atau CL adalah kemampuan untuk memimpin di bawah tekanan krisis. Karena CL didasarkan pada prinsip dan nilai seorang pemimpin, melihat bagaimana krisis saling terhubung dan dapat menggunakannya untuk meningkatkan organisasi dalam jangka panjang. Sektor militer adalah salah satu bidang yang memiliki sejarah yang cukup panjang terkait dengan penanganan atau cara merespons situasi krisis. Berikut ini ada 8 skill yang dibutuhkan oleh CL berdasarkan pengalaman para pemimpin militer, yaitu komunikasi, kejelasan, visi dan nilai visi, kepedulian, panutan, karakter, kompetensi, keberanian, dan ketegasan. Sedangkan sistem leadership atau SL adalah kepemimpinan atas organisasi dan geopolitik. SL mengenai cara seorang leader mengkatalisasi, menginisiasi, dan mendukung perubahan proses pada tingkat sistem atau global. SL menggambarkan suatu metode yang dibutuhkan ketika menghadapi masalah yang besar, kompleks, sulit, dan tampaknya tidak bisa diselesaikan. Oke, penjelasan selanjutnya mengenai gaya kepemimpinan baru di era digital. Gaya kepemimpinan tradisional sudah tidak relevan saat ini. Perlu adanya perubahan dalam gaya kepemimpinan untuk menjawab tantangan di era digital, yaitu e-leadership. Penggunaan huruf I merupakan simbol bagi hal-hal yang berkaitan dengan elektronik, internet, atau dunia digital. Menurut Avoli dan Kaihan, e-leadership merupakan sebuah proses pengaruh sosial yang dimediasi oleh teknologi untuk menghasilkan perubahan dalam sikap, pemikiran, perilaku, dan kinerja dengan individu, kelompok, atau organisasi untuk mengarahkan mereka menuju tujuan perusahaan. Seorang pemimpin memiliki peran strategis untuk menentukan keputusan dan jalan suatu perusahaan, baik dan buruknya sebuah gaya kepemimpinan. Peran seorang pemimpin sangat penting untuk kemajuan sebuah perusahaan. Pemimpin harus berkembang untuk memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Salah satu perubahan yang saat ini terjadi adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hampir semua aspek kehidupan dibantu oleh teknologi yang mempermudah berbagai sendi kehidupan, tak terkecuali pada dunia bisnis. Jadi upaya untuk meningkatkan jangkauan pasar global dan inovasi dalam bisnis, banyak perusahaan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan target perusahaan. Peran teknologi untuk melangsungkan bisnis perusahaan sangat berpengaruh. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemimpin perusahaan agar beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan ialah we are a leader. Kita semua adalah seorang pemimpin. Dengan melalui proses seleksi panjang sejak awal, Tuhan telah menentukan kita menjadi seorang leader, menjadi yang terbaik, dan menjadi seorang pemenang. Mari mengenal diri dengan baik dan kita akan mengenal orang lain dan cara memperlakukannya. Tuhan telah menyeleksi diri kita menjadi seorang leader yang baik untuk diri kita sendiri, keluarga, dan orang sekitar kita. Untuk itu, kita mesti berdedikasi tinggi, dapat dipercaya, percaya diri, dan selalu belajar serta mengembangkan potensi diri. Always surrender to Allah.